Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat, hidayah dan petunjuknya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakmurkan rumah-rumah Allah dan juga bersama-sama mempelajari dan membahas sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah taufik hidayah yang diberikan Allah kepada kita untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali membaca hadis yang masih hadis kedua, yaitu berkaitan dengan pertanyaan malaikat al-imanu billah, tentang iman kepada Allah. Sudah kita jelaskan bahwa pertanyaan malaikat Jibril yang dilontarkan kepada Nabi yang pertama tentang Islam. Nabi jawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa tahujjul bait in istata ilaihi sabil. Kemudian malaikat itu mengatakan, sadaqta, engkau betul. Kemudian ditanya lagi yang kedua, mal iman, apa itu iman? Nah, di sini yang kita akan bahas iman. Kalau rukun Islamnya nanti di hadis yang kesekian kita ketemu lagi. Bunyal Islamu ala khamsin. Nanti ada kalimat itu, nanti kita bahas tentang Islam. Ditanya, ma huwal iman? Apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, al imanu antu'mina billah. Iman itu yang pertama iman kepada Allah. Kepada malaikat nanti al imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Yang kita jawab atau yang kita bahas sekarang adalah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara iman kepada Allah, sudah kita jelaskan bahwa al-iman itu dijelaskan oleh para ulama harus memenuhi 3 syarat. Yaitu sudah kita jelaskan al-imanu bil lisan wal biqal wa bil arkan. Iman harus dengan lisan, dengan hati dan dengan perbuatan. Kalau hanya lisan saja, hati tidak, maka ini munafik. Orang munafik juga dulu beriman, tapi lisannya saja, hatinya tidak, maka ini munafik. Kalau orang tidak diucapkan dengan lisan, tapi diyakini dengan hati, kafir. Walaupun di hatinya percaya, tapi dia tidak apa? Asyhadu an la ilaha illallah, nggak bisa. Walaupun di hatinya apa? Beriman, percaya tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi utusan Allah. Tapi kalau dia tidak bicara, tidak mengucapkan ikrar asyhadu alla, maka belum beriman walaupun hatinya sudah beriman. Kemudian ada juga orang yang beriman dengan lisannya, dengan hatinya, tapi arkannya tidak. Akhirnya musyrik nanti. Dia beriman kepada Allah lisannya, hatinya, tapi perbuatannya ternyata mensekutukan Allah. Dia percaya dengan benda-benda. Nah, ini berarti arkannya tidak, berarti musyrik. Nah, berarti orang yang beriman harus 3 syarat. Lisan diucapkan, hati diyakini, perbuatan. Nah, kalau hilang satu, maka kalau enggak munafik, kafir, musyrik. Nah, oleh karena itu, ini adalah kalau kita bicara tentang iman kepada Allah. Jadi jelas dan ini sudah kita ungkap pada pertemuan bulan yang lalu kalau tidak salah tentang 3 tadi. Iman dengan lisan, hati dan perbuatan. Ini harus 3. Kalau ini hilang satu, pasti cacat. Kalau hilang perbuatannya, musyrik. Hilang lisannya, kafir. Hilang hatinya, munafik. Jadi hanya lisan. Orang-orang kafir dulu juga apa? Orang munafik ngomong apa? Kalau mereka ketemu dengan Rasul, amanna billah. Mereka beriman kepada Allah, tapi padahal mereka tidak beriman, hatinya ini adalah munafik. Oleh karena itu kita sudah bahas dan kita masuk langsung al-imanu billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah yang pertama yang harus kita yakini
bahwa Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Ini sudah jelas. Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla syai'in. Ini wa khalaqa kulla syai', dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ini yang harus kita yakini, bahwa yang pertama, semua yang menciptakan ini adalah Allah. Dan Allah menciptakannya Badi'us samawati wal ard. Badi ini pencipta langit yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu badi. Makanya orang nanti kata-kata bid'ah. Kalau dibahasakan apa bid'ah itu? Sesuatu yang belum ada contoh dari Rasul. Nah, ini bid'ah nih, nggak ada zaman Nabi, nggak ada. Jadi Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi yang belum ada contoh sebelumnya. Itu namanya badi. Makanya disebut kata-kata bid'ah. Makanya kalau ini bid'ah nih, maksudnya nggak ada contoh di zaman Nabi, nggak ada sebelumnya. Itu namanya bid'ah. Nabi badi itu artinya yang menciptakan yang baru. Kalau kita menciptakan pesawat misalkan, ada contohnya, dia ngambil dari burung, dari capung, dari apa, ngambil semua ada contoh. Tapi kalau Allah badi. Kalau makhluk mencipta tapi dia ada apa? Ada contoh. Oh, ngambil dari sini baru dia robot, dia mungkin ngambil dari tubuh manusia dan seterusnya. Badi. Kalau Allah hanya badi yang punya apa? Menciptakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Badi'us samawati wal ard. Dan dia adalah yang mencipta, dan ini harus kita yakini. Ini tidak boleh kita ragukan, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan penciptaan Allah tidak nyontek sama sekali. Badi'us samawati wal ard. Kalau kita pencipta atau kita membuat, kita bisa juga membuat, tapi semuanya nyontek. Nggak ada orang yang nggak nyontek, semuanya nyontek. Entah dari alam, entah dari binatang, dari apapun. Dia ngelihat sesuatu baru timbul ide. Kalau Allah tidak, ini namanya badi. Menciptakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Ya ayuhan nas udhkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Nah, ini tentunya Allah sudah menegaskan bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah khalaqa kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ini yang harus kita yakini, tidak boleh ragu sedikit pun. Kalau kita ragu di bab ini, rusak iman kita. Ini tidak boleh sedikit pun ragu. Dan ini alhamdulillah, kita semuanya beriman bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kata para ulama, kalau kita belajar tasawuf lebih dalam lagi, Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka wajarlah kalau kita melihat sesuatu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, semua yang kita lihat subhanallah, karena kita ingat kepada Allah. Makanya ada ulama dulu, mungkin pernah dengar, Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim umur 19 tahun, dia bilang, aku tidak melihat sesuatu kecuali aku ingat kepada Allah. Ngelihat pohon aku ingat sama Allah, ngelihat binatang aku ingat sama Allah. Ini luar biasa, sudah apa? Pandangannya itu langsung. Kenapa? Karena semuanya adalah penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kalau kita kan kadang-kadang terbatas. Kalau indah baru subhanallah. Kalau jelek biasa-biasa aja, nggak ada apa. Padahal itu subhanallah semuanya. Maha suci Allah, ini adalah pencipta. Luar biasa, semuanya adalah. Dan kalau orang yang yakin seperti ini, dia tidak akan menghina orang yang jelek. Karena kalau dia menghina, dia berarti menghina sang pencipta. Subhanallah, luar biasa. Ini kalau kita, tapi kadang-kadang kita sebatas begitu aja. Tapi kalau sifat dihina, karena sifat dari perbuatan orang tersebut. Dalam Al-Quran nggak ada yang mensifati buruk sifat fisik orang, tapi yang disifati buruk adalah perbuatannya. Allah juga tidak memuji sifat bagusnya badan seseorang, tapi yang dipuji adalah perbuatannya. Kenapa? Karena semua ciptaan Allah. Makanya kalau kita lihat Luqman Al-Hakim, pernah dengar sejarahnya? Siapa yang bilang dia ganteng? Kalau lihat sejarah, mungkin sangat jelek orangnya. Budak hitam, ada yang bilang dari Sudan, kemudian bilang dari Afrika. Intinya dia adalah abdan habasyian. Orang kecil, kurus, bibirnya tebal, hidungnya mekar, hidungnya apa? Lebar. Semua diceritain jelek pokoknya. Tapi begitu hebat, dimuliakan, sampai namanya pun diabadikan dalam apa? Al-Quran. Dari namanya, surat Luqman. Di dalam Al-Quran, wa qala Luqmanu libnihi ya bunayya, dikasih disebutkan namanya. Namanya disebutkan. Padahal orangnya jeleknya luar biasa. Itu nggak ada. Hidup di zaman Nabi Daud, ada yang bilang di zaman Nabi Daud alaihissalam.
Intinya orang yang sangat-sangat tidak tampan. Mungkin kalau dikasih nilai 6 kali nilainya, sangat jelek. Tapi diabadikan. Kenapa? Karena Allah tidak melihat fisiknya, Allah yang menciptakan. Tapi dipuji sama Allah karena hikmah hakim. Orang yang sangat-sangat luar biasa diberikan hikmah. Sementara Abu Lahab, siapa yang nggak kenal Abu Lahab? Orangnya sangat ganteng. Bahkan ada ulama mengatakan di zaman itu hampir-hampir tidak ada orang lebih ganteng daripada Abu Lahab. Gantengnya luar biasa. Istrinya juga sampai dapat gelar Ummu Jamil. Allah, istrinya kan Ummu Jamil istrinya itu. Ummu Jamil gelarnya. Artinya apa? Udah ibunya kecakapan, udah paling apa? Udah yang paling cakep perempuan dia tuh. Tapi ternyata dilaknat sama Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sampai dimasukin juga wa mar'atuhu hammalatal hatab, kena juga. Padahal ganteng. Tetapi Allah tidak melihat ganteng dan jeleknya, dilihat dari perbuatannya. Kenapa? Ganteng jelek Allah yang nyiptain. Tidak mungkin Allah menjelekkan, memburukkan orang karena buruknya padahal dia sendiri yang menciptakan. Subhanallah. Oleh karena itu, kita jangan membedakan seseorang dari buruk dan cakepnya orang. Kita bedakan orang itu dari apa? Perbuatannya. Kalau dia perbuatannya soleh, makanya Allah sangat marah ketika ada orang yang memberikan lakop-lakop nama-nama karena kecacatan tubuh. Kalau kita baca surat Al-Hujurat ya, ini dikatakan apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Terus di antaranya apa? Disebutkan di dalam situ wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jangan kalian memberikan lakop-lakop yang membawa ke keburukan. Artinya yang memberikan julukan-julukan yang dibenci oleh Allah. Sungguh seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Maksudnya apa? Memberikan lakop kepada cacatnya orang. Orang itu sakit dikasih ini jelek, dikasih itu sangat-sangat tidak suka. Ini luar biasa. Kan ada ya, maaf ya, si buta, si kalimat-kalimat begitu. Ya Allah, kalau dia bisa milih tentunya dia tidak mau melakukan itu. Ini tidak boleh. Kenapa? Itu semua Allah yang bikin. Jadi jangan kau memberikan julukan kepada Allah yang menentukan. Tapi kalau orang ini, kata ulama, tukang tidur mulu di ngajian. Nah, tukang tidur itu boleh karena bisa berubah dia. Nah, karena sifatnya. Jadi boleh itu, kata ulama, nggak apa-apa. Kenapa? Itu hitungannya supaya dia berubah, dikasih gelar itu biar nggak habis kalau ngaji tidur mulu. Akhirnya apa? Dibatin mat tidur. Habis tidur mulu. Nah, itu lain. Itu sifat yang bisa dirubah. Tapi kalau fisik jangan. Fisik jangan. Ini Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Itu Allah yang bikin. Kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak hikmah. Semuanya yang diciptakan oleh Allah tidak ada abad, tidak ada sia-sia. Semuanya ada hikmah. Semuanya ada hikmah dan semuanya dikasih kelebihan oleh Allah. Likulli syai'in maziyah. Ada kelebihan setiap sesuatu. Kita mungkin sempurna, dia kurang sempurna dari segi fisik. Mungkin boleh jadi dia ada sesuatu kelebihan yang kita nggak punya. Itu Allah kasih sudah. Allah Maha Adil. Jadi jangan pernah meremehkan ciptaan Allah. Apapun bentuknya ciptaan Allah, kita ucapkan subhanallah. Pasti di situ ada hikmah yang Allah kehendaki. Kemudian ada yang dulu bertanya, waktu membahas tentang hikmah semua ciptaan Allah tuh, orang cacat diciptakan untuk apa? Kesian kan? Kenapa nggak diciptakan sempurna saja semuanya? Apa kata jawab ulama? Kalau nggak ada orang cacat, Anda tidak pernah merasa bersyukur dengan kesempurnaan tubuh Anda. Kelihatan orang cacat baru, alhamdulillah, saya masih bisa sholat berdiri, datang ke masjid sendiri. Itu orang sudah tidak bisa apa-apa, mulai bersyukur. Kalau nggak ada orang cacat, orang merasa apa? Lupa dia dengan nikmat kesempurnaan yang Allah kasih. Cukup banyak hikmah-hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi yang pertama, yakini dan tidak boleh ragu sedikit pun Allah sebagai sang pencipta. Apapun, semuanya, yang di langit dan yang di bumi semuanya. Makanya kullu ma siwallah makhluk. Makanya disebut apa? Semua selain Allah disebut makhluk. Allah lah yang menciptakan semuanya. Nah, ini adalah pencipta. Yang kedua, bahkan setan sendiri meyakini Allah sebagai pencipta. Ini makanya Aisyah pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya'ti syaitanul insana fayaqulu. Rasul pernah didatangin sama seseorang. Ini kata Aisyah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya'til syaitanul insan. Kata Rasul, syaitan itu dulu, maksudnya pernah mendatangi seseorang. Fayaqulu, lalu dia bertanya,
man khalaqas samawat. Siapa yang menciptakan langit nih? Langit bukan sama, kalau sama satu. Kalau samawat berarti ada langit 7 sana. Semuanya langit, udah berlapis-lapis nih langit. Siapa yang menciptakan langit-langit semua ini? Fayaqulu Allah. Orang itu menjawabnya Allah yang menciptakan. Setan percaya, oh iya benar. Fayaqulu man khalaqal arda. Siapa yang menciptain bumi? Fayaqulu Allah. Setan, ya benar. Setan jadi yakin juga dan tahu. Jadi kalau orang tidak percaya dengan Allah sang pencipta ini, makanya apa? Parah nih. Ini setan. Hatta yaqula, sampai itu setan nanyanya yang terakhir kata, "Faman khalaqallah?" Lalu siapa yang bikin Allah? Ini setan nanyanya. Faqal, orang itu menjawab, orang itu tentunya diam. Tapi Nabi ini sebenarnya, kata para ulama, ini Nabi menceritakan tentang setan datang ke Nabi Muhammad SAW. Tapi seseorang pernah didatengin sama setan. Jadi seseorang masuk jadi menceritakan aku didatangi oleh setan. Lalu orang itu nanya setan ini, siapa yang menciptakan langit? Allah. Dalam hadis yang lain datang ke Rasul, dia bilang, ya Muhammad, man khalaqas samawat. Muhammad, siapa yang ciptain? Ini tentunya setan manggilnya Muhammad aja kan. Nama setan nggak hormat dia. Ya Muhammad, man khalaqas samawat. Muhammad, siapa yang ciptain langit semuanya? Allah. Wa man khalaqal arda. Siapa yang ciptain bumi? Allah. Wa man khalaqallah. Nabi Muhammad diam, terus dia ngomong. Ternyata dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitakan malaikat Jibril, kalau ada pertanyaan seperti itu, Rasul berkata, "Fa idza wajada ahadukum dalik." Kalau kalian mendapatkan pertanyaan seperti itu, falyakul, hendaklah mengatakan amantu billah wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu kalimat, ini setan yang nanya-nanya begitu, nanya tentang Allah. Makanya nanti tidak boleh kita berbicara tentang zatnya Allah. Jangan berbicara tentang zatnya Allah. Siapa yang sudah mulai masuk ke ranah pembahasan tentang zatnya Allah, hati-hati. Mestinya kita stop. Kita bilang amantu billah wa rasulih. Nanti ada juga kalafat amantu billah a'udzubillahi minasyaitonir. Sudah beriman kepada Allah, terus kita beristi'adzah dari syaitan. Karena memang ini sudah nggak ada kita disuruh ke sana. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang Allah, tentang makhluk Allah, ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat. Zat sudah nggak cukup kita. Berhenti. Nah, ini kadang-kadang ada orang belum dipikirin apa yang ada di lingkungannya, mikirin tentang Allahnya. Ini yang berbahaya. Ini jangan dibilang tidak ada. Ini anak-anak buah setan mulai banyak. Nah, kaum filsafat ini mulai mempertanyakan tentang zatnya Allah. Dipertanyakan zatnya Allah. Ya Allah, ini luar biasa, pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengerikan sekali. Tentang apa? Lafaz-lafaz yang digunakan untuk zatnya Allah. Ini sangat-sangat berbahaya. Mungkin pernah kita dengar akhir-akhir kemarin itu. Bikin spanduk mereka. Allahu Akbar. Anjing akbar. Itu kalimat anjing akbar. Dia pakai, padahal akbar itu kan ditujukan kepada Allah. Tapi digunakan lafaz itu dengan makna yang dia punya. Tapi lafaznya tetap apa? Nah ini kalimat-kalimat luar biasa. Ini sangat-sangat, ada kalimat Allah telah lelah. Ada kalimat-kalimat ini subhanallah. Ini sebenarnya dari syaitan ini. Jadi dari syaitan. Ini juga ada pertanyaan seperti yang saya pernah katakan. Saya sendiri mendapatkan orang yang bertanya, Ustaz, Allah itu kapan adanya? Allah, pertanyaannya Allah itu sejak kapan? Kalau bumi kan sejak ini. Allah itu kapan adanya? Ini pertanyaan-pertanyaan filsafat yang filsafat gila. Kalau filsafat bukan filsafat orang dulu nggak begini-begini banget nih. Filsafat yang disampaikan oleh para ulama salaf nggak seperti ini. Ini filsafat yang sudah ngaco. Ini tentunya, dan ini pertanyaan bukan zaman sekarang. Di zaman dulu ada pertanyaan ini yang dilontarkan kepada para ulama, kapan Allah itu ada? Akhirnya ulama menjawab, Allah itu ada sebelum adanya ada. Yang puyeng kan? Puyeng kapan tuh? Nggak tahu deh itu. Pertanyaannya memang pertanyaan orang-orang yang sakit, jawabannya memang nggak bisa apa. Nah, ini. Dan juga sudah yang saya ceritakan dengan majelis saya sendiri, orang ini bertanya, Ustaz, Allah bisa nggak menciptakan batu yang sangat besar sehingga dia sendiri nggak bisa ngangkat tuh batu? Ini pertanyaan apaan nih pertanyaan? Ini kalau kayak begini nggak usah dijawab. Katakan amantu billah wa rasulih. Kalau belum pergi juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ini syaitan ini apa? Dan memang setan. Ini setan bikin ragu-ragu. Makanya nanti ada kata ulama kita dilarang banyak bengong ngeliatin langit, nggak boleh.
Bengong kalau mau berzikir silakan, tapi kalau dia bengong ngeliat di atap rumah ngeliatin, tidak boleh. Nanti akan timbul pertanyaan, itu setan masuk tuh. Tuh langit besar begini-begini, ntar Allah di mana? Timbul pertanyaan. Siapa yang nyiptain Allah? Siapa yang itu? Setan timbul. Makanya kalau kita, kata ulama, tidak boleh melihat ke langit berlama-lama dengan tanpa berzikir, tanpa, nanti akan timbul tuh setan masuk. Makanya waktu kita masuk begitu langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung. Tidak boleh. Karena itu syaitan akan masuk. Ini sangat berbahaya dan memang mereka ingin merusak akidah kita, iman kita. Yang kedua, Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan. Ini jelas. Harus kita yakini dan tidak boleh diragukan sedikit pun. Allah mengatakan, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan segala yang mati. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah. Jadi tidak boleh kita orang yang beriman mengatakan, ini orang tua saya terlambat sih dokternya jadi mati deh. Jadi orang tuanya terlambat dokter meriksa mati ya. Gara-gara terlambat dokter. Coba kemarin nggak dibawa ke rumah sakit itu, ke rumah sakit Sono Yusuf, mungkin belum mati. Nggak boleh, mati nggak ada. Mau dokter terlambat, 10 dokter sendiri mati, tidak ada. Mau terlambat nggak ada. Rumah sakit nggak menentukan mati. Mungkin menentukan sakit, iya, karena memang ada perintah untuk yudawi, untuk berobat. Kalau kita sakit berobat, biar hilang sakitnya. Tapi kalau untuk mati, nggak mati bukan dari apa? Nggak ada. Tapi kalau sembuh, iya. Kita berdoa ini orang sakit, berobat, alhamdulillah Sat, berkat minum obat ini Allah izinkan berikan kesembuhan, ya. Oh, kamu belum baik-baik, coba deh minum obat ini, insya Allah baik, benar minum obat itu baik, itu bisa. Sakitnya iya, rasa sakit bisa hilang. Tapi kalau kematian tidak ada. Tidak ada. Wah, karena rajin berobat nggak mati-mati. Wah, ini orang masya Allah panjang umur, olahraga terus nggak mati-mati akhirnya. Makannya bagus, steril, nggak mati juga semuanya nggak. Ini kalau urusan mati nggak ada. Ini sudah mutlak haknya Allah. Jadi jangan kalau orang yang beriman nggak bakal mengatakan itu. Karena ada orang yang saya dapati dia tidak mau masuk ke rumah sakit tertentu. Itu kenapa? Dulunya dia kecewa sekali gara-gara dokternya terlambat di dalam menangani orang tuanya meninggal, sakit hati dan menganggap ini kematian dari penyakit rumah sakit ini. Jadi nggak mau masuk rumah sakit itu. Nggak ada. Tidak mau dibawa ke rumah sakit sama saja kalau sudah waktunya. Allah yang menghidupkan. Dokter apapun tidak ada yang bisa menambah atau memendekkan umur seseorang. Semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi aib dan tidak boleh bagi seorang mukmin seandainya dia nggak begini, dia nggak mati. Seandainya dia begini, dia mungkin masih ada. Itu nggak ada. Itu tidak boleh, orang yang beriman nggak boleh ngomong begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kafir kepada Allah? Kenapa kalian masih juga tidak beriman kepada Allah? Padahal tadinya kalian mati, lalu Allah hidupkan, kemudian dimatikan, lalu dihidupkan, lalu dikembalikan kepada Allah. Inilah menghidupkan, matikan. Ini kalau nanti orang yang percaya dengan reinkarnasi lagi nih. Oh, dihidupkan, dimatikan, kembali pada Allah. Oh, berarti di sini ada hidup mati, berarti ada reinkarnasi ya. Kalau dia mati dihidupkan lagi. Dalilnya ini. Ini kalau katanya ini menafsirkan seenaknya aja itu orang. Ini tentunya maksudnya kalian itu mati, fahyakum, dulu kalian nggak ada, diadakan sama Allah. Kan dulu kita nggak ada, sekarang diadakan sama Allah. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan. Setelah kita hidup nih dimatikan. Tsumma yuhyi, kemudian kalian dihidupkan, dikubur. Kemudian dikumpulkan di mahsyar. Jelas kan? Dari nggak ada diadakan, dimatikan, masukin kubur. Dihidupkan, dikubur. Masuk mahsyar nanti. Bukannya hidup regenerasi, hidup di dunia lagi. Kalau baik jadi kijang, kalau buruk jadi kecoa. Ini subhanallah. Ini dari mana nih ajaran? Reinkarnasi tidak ada. Islam tidak pakai ayat ini lagi, pakai Al-Qur'an lagi dalilnya. Ini jelas yang tadi ya. Menghidupkan dari mematikan, maksud dari tidak ada kita diadakan. Kemudian dimatikan. Kemudian dihidupkan di dalam kubur. Kemudian ilaihi turja'un. Kemudian dikumpulkan di mahsyar nanti. Itu adalah setelah pembangkitan. Ini jadi jangan jadi dalil. Kalau orang tidak paham nih ayat ini benar hidup mati. Terus baru dikumpulkan dipikir. Ini tentunya penafsiran yang salah. Makanya di sini
memahami Quran, tafsir kembali kepada para ulama salafus saleh yang lebih aman. Jangan menafsirkan Quran dengan apa? Dengan sendirinya. Kemudian Allah yang Maha pemberi rizki, ini juga tidak boleh diragukan. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberikan rizki kepada kalian dan juga kepada mereka. Kadang-kadang ada orang yang mengaborsi anaknya. Kenapa? Karena dilihat anak sekian nambah satu, jabatan belum naik, gaji belum nambah. Ini bagaimana nanti sekolahnya dan seterusnya? Gugurin. Oh, jadi Tuhan. Ini jadi Tuhan nih yang apa? Nanti anak saya sampai kasih makan, saya cuma segini. Subhanallah. Jadi Tuhan dia ini. Ini Tuhan-Tuhan kecil kata para ulama. Sudah mau menanggung rizki anaknya, tidak ada. Anak yang ngasih makan Allah, tapi lewat orang tua. Makanya kalau kita meninggal dia dapat waris. Kenapa? Karena bagian dia ada di kita, rizki dia lewat kita. Nanti kalau kita meninggal waris dapat. Nggak bisa orang tua bilang, nanti kalau saya meninggal anak saya jangan dikasih warisan ya, dia anak durhaka. Nggak bisa. Atau durhaka tetap dapat sebelum murtad, atau dia membunuh orang tuanya. Nggak bisa. Kenapa? Karena rizki dia di situ. Karena engkau dapat rizki itu punya dia. Ada rizkinya anakmu di situ. Makanya kata orang dulu kan banyak anak banyak apa? Oh iya, maka setiap orang kan ada rezeki masing-masing. Dapat ini, dapat tambahan. Orang tua luar biasa, petani, anaknya bisa kuliah selesai. Memang rezekinya sudah masing-masing. Luar biasa, Allah sudah tentukan. Dan ini bukan keyakinan yang salah. Orang tua kita yang mengatakan banyak anak banyak rezeki, karena setiap orang itu sudah ditentukan rezeki masing-masing. Ketika kita sendiri ya sudah ditentukan sama Allah rezeki kita. Kita nikah, rezeki istri kita lewat tangan kita. Makanya nambah nanti. Punya anak, rezeki anak lewat kita. Terus begitu. Ini luar biasa. Dijadi apa? Makanya kalau kita meninggal, istri dapat waris, anak dapat waris, karena sebenarnya itu rezekinya dia. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah membunuh, dan ini hukumnya sangat besar ya, aborsi di dalam hadis. Nanti kalau tidak salah hadis yang kelima dari Abdurrahman bin Auf. Inna ahadakum yujma' khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqah, thumma yakunu mudghah, thumma kasawna idhama, dan seterusnya. Hadis itu menceritakan tentang proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya, bagaimana ditentukan rezekinya, ajalnya, saqiyun aw sa'idun ditentukan waktu sudah ada di perutnya. Makanya waktu dikasih ruh sudah ada tuh makannya dari kita makan, ibunya makan, dapat juga secara otomatis mereka dapat makan dari lewat ibunya. Begitulah. Ketika lahir lewat bapaknya, waktu di perutnya lewat ibunya, waktu lahir lewat bapaknya dapat rezeki. Subhanallah, ini luar biasa. Makanya ini apa? Rezeki adalah dari Allah. Di dalam Al-Quran, dalam surat Hud yang lainnya Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang semua yang ada di atas muka bumi ini semua rezekinya kecuali ditanggung dan diketahui oleh Allah. Nggak ada yang terluput. Semut yang ada di lubang itu Allah kasih, sudah ditentukan sama Allah. Gitu kan, hari ini rezekinya sekian, udah dapat udah. Tapi tentunya di sini ada perintah untuk mencari. Semut itu pagi-pagi nggak ada yang tidur. Kenapa nggak keluar, rezeki udah ditanggung? Nggak ada begitu, tetap aja dia keluar. Bukan nggak percaya. Kata Rasulullah SAW, nanti kita akan bicara tentang rizki. Bagaimana pembuka rizki dan pemberi berkah rizki itu apa dan amalan apa. Itu kata Rasulullah SAW, seandainya orang beriman dan bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, seandainya orang yang beriman benar-benar bertawakal, la razaqahu, niscaya Allah akan memberikan rizki kepadanya, kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung-burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Subhanallah. Itu kalau yakin tawakal. Kalau kalian yakin tawakal betul, Allah akan berikan rizki seperti seekor burung yang pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar, sore pulang dalam keadaan kenyang. Itu burung tawakalnya kuat. Seperti yang sudah kita bilang, itu burung kalau nggak ada tawakal malam nggak bisa tidur. Nggak ada kantor, tidur kemana? Besok nyari rizki kemana? Nggak ada mikirin begitu. Itu burung tenang aja tidur. Besok urusan besok. Dia tidur tenang-tenangnya. Kata Rasul, kata para ulama, seandainya Allah cabut tawakalnya burung dan atau hewan-hewan lain, engkau tidak akan bisa memerah susu dari hewan-hewanmu. Bingung dia, mikirin rezeki besok. Tidur, ini kan nggak ada kantor, nggak ada toko,
relasi kemana, paling ke Jakarta, pohon udah mulai dikit, mana dia nggak mikirin begitu, dia tidur aja tenang. Dia yakin kok besok dia tidur, tapi pagi-pagi dia bangun pagi, terbang, tawakal tapi dia terbang, pokoknya keluar tuh burung, pulang kenyang. Pernah mungkin orang-orang sini yang hadir ada burung jatuh kemarin, kayaknya kelaparan saat udah seharian nggak jadi dapat makanan. Kelepek burung situ kenapa? Kayaknya kelaparan belum dapat rezeki dari pagi keluar. Nggak ada, paling jatuhnya paling ketembak atau apa? Ketepel paling. Kalau jatuh kelaparan tidak ada. Kenapa? Dia tawakal, dia keluar, dapat. Nah ini kadang-kadang kita tawakal, dia keluar enggak. Ada yang keluar nggak ada tawakal, ini terbalik ya. Dua ini harus keisi. Nah ini lihat, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah, dan tidak akan ada orang yang mati kecuali rezeki yang telah ditentukan semuanya kena. Tidak ada, semuanya kena. Pas yang seperti Allah tentukan. Ini luar biasa. Jadi waktu kita tidak mendapatkan rezeki setelah kita usaha, jangan dibilang usaha andai saya begini-begini bakal gol tuh, enggak. Memang belum waktunya. Setelah kita ikhtiar, setelah tawakal belum waktunya. Macam-macam ya, banyak yang sudah di depan mata, sudah tinggal ngambil nggak jadi. Nah itu luar biasa. Dan ini adalah semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah tentunya yang patut diibadahi. Setelah kita percaya Allah yang Maha Pencipta, yang kedua Allah yang Maha menghidupkan. Kehidupan kita, rizki kita semua ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Jadi sekali lagi jangan merasa karena ada saingan rizki saya berkurang, tidak ada. Tidak ada yang bisa mengurangi rezeki kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menambah rezeki kita kecuali Allah. Maka karena tidak yakin iman seperti ini, kita bikin warung di sini, ternyata sebelah sana bikin warung, sedikit pembelinya marah kita, hasut sama dia, gara-gara dia tuh rezeki saya berkurang. Tuh lihat, dia yang ngurangi rezeki kita. Iman. Sebenarnya kalau kita punya iman, hatta mau berderet toko, tuh berderetlah toko semua, sama jenisnya, silakan. Kalau Allah tetap rezeki tetap tidak akan berkurang. Itu kalau kita iman. Tapi kalau nggak punya iman, ngamuk, marah, demo, tidak setuju dengan ada warung yang begitu karena kita sudah ada. Ini kenapa? Takut mengurangi rezeki. Berapa banyak angkot yang tujuannya sama, mereknya sama, mobilnya jeleknya sama, tapi penumpangnya beda-beda setiap jalan. Penuh, ada yang kosong sekali. Yang satu penuh sampai di pinggir-pinggir, yang satu lewat lagi kosong. Rizki, subhanallah. Nggak bisa dibilang diadil ini penuh, nggak tuh 4 nggak ada. Ini ada yang 5, ini ada yang sendirian, ada yang penuh. Subhanallah, ada yang dari ujung-ujung nggak dapat. Kosong. Habis dia pengen ngejar nggak percaya, ngebut. Pas itu orang berhenti lewat nggak dapat. Yang jalan normal dengan Bismillah tawakal normal, nggak bikin was-was penumpang, lebih banyak tuh penumpangnya. Karena ini orang lebih demen. Nah ini kebut-kebutan, takut apa? Rapat. Wah udah apa kalau di rapat sudah. Subhanallah. Tawakal. Kata Imam Syafi'i, inilah orang yang nggak pernah. Iman, dia orang beriman, tapi imannya rizki. Kata Imam Syafi'i, iman itu tidak apa, rizki itu tidak ditambah oleh Allah karena cepatnya kalian, dan juga tidak berkurang karena lambatnya kalian. Jalani sesuai dengan apa yang kudrat. Jangan terlalu berlebihan untuk mendapatkan lebih, tidak. Ikhtiar. Nah ini luar biasa. Nanti kita akan ada kalau nggak salah di hadis 26, hadis di Arba'in Nawawiyah tentang hadis Abu Dar, hadis Qudsi yang berbicara ya ibadi kullukum ja'iun. Setiap kalian adalah orang-orang yang lapar. Illa man at'amtu, kecuali orang yang aku kasih makan. Fastat'imuni ut'imukum, mintalah makan kepada aku, akan aku berikan makan. Di bahasan itu kita akan bahas tentang rizki. Rizki yang luar biasa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari hadis Qudsi yang sahih. Hanya Allah yang patut diibadahi. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah. Liya'buduni. Kalau kita untuk beribadah kepadaku. Jadi memang ibadah itu semuanya kembali kepada Allah. Dan apa itu ibadah? Ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya puasa. Ibadah itu kullu ma yuhibbullah wa yardah. Kullu ma yuhibbullah wa yardah. Kullu ma yuhibbullah wa yardah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah itu adalah ibadah. Nah, waktu kita jalan ada batu yang bisa ganggu orang jalan, dipinggirin, itu kan diridhai sama, itu ibadah. Jadi ibadah itu cukup luas. Senyum ibadah. Jadi apapun kebaikan yang Allah cintai, yang dicontohkan Nabi, itu sudah hitungannya
ibadah. Jadi ibadah hanya untuk Allah. Jadi waktu kita nyingkirkan batu karena Allah, ibadah. Itu adalah orang yang beriman, luar biasa. Jangan menafsirkan ibadah dalam artian sempit. Ibadah semuanya yang wa kullu ma yuhibbullah wa yarda. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah itu namanya ibadah. Ini harus punya pengertian luas tentang ibadah. Salat hanya untuk Allah. Ini saya contohkan di antaranya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ini lihat. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingat aku. Jadi salat harus untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, semua ibadah itu hanya untuk Allah. Salat, sedekah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Siapa yang seperti perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah. Ini kita ambil hanya potongan-potongan, tentunya kalau disebutkan cukup terlalu banyak, bahwa intinya semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, mau sholatnya, sedekahnya, puasanya, sampai yang hablum minan nas, yang diridhoi dan dicontohkan oleh Allah, oleh Rasul, maka itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Seperti nanti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, memuliakan tamu jadi ibadah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ngomong yang baik. Falyukrim jarot, muliain tetangga, dan seterusnya. Itu semuanya ibadah. Jadi hendaklah apapun yang kita lakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah, segala sesuatu yang dicintai dan itu hanya diperuntukkan dan ditujukan kepada Allah. Inilah yang dikatakan maksud apa? Ibadah. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, itu adalah ibadah. Dan kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman, kalau melakukan kebaikan niatnya lillah, berarti itu orang beriman. Sebagai ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mempunyai nama-nama yang mulia. Kita yakin juga bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang mulia. Dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Harus kita imani. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Ini kalau hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida. Allah itu mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Wah, enggak salat ngapalin ini doang masuk surga, bukan begitu. Salat tetap, apal ini ngamalkan. Nah ini Asmaul Husna. Ar-Rahman, oh Allah Maha Pengasih, kita juga berusaha untuk bersifat berkasih. Ar-Rahim, oh sayang, kita pusat sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua sifat. Al-Ghafur, Al-Malik, Al-Quddus kita praktekkan dalam hidup keseharian kita. Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, coba kita berusaha memberikan maaf, kepada orang. Al-Latif, Maha Lembut, coba kita berlemah lembut. Itu semuanya sifat-sifat man ahsaha dakhalal jannah. Ada yang menafsirkan man ahsaha man hafidhaha wa amila biha. Siapa yang menghafal dan mengamalkannya. Nah, jangan sekedar hafal saja. Tapi ada enggak pahala? Oh, ada. Makanya orang banyak doa pakai Asmaul Husna. Kalau orang enggak ngerti bid'ah tuh, doa langsung aja enggak pakai Asmaul Husna. Kan ada ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Quddus, baru dibaca doa. Ini Allah bilang, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini fad'uhu biha, bermohonlah dengan menyebut namanya. Enggak tanggung-tanggung. Orang-orang kita, orang tua-tua kita kalau mau doa dulu enggak ya Allah ya Rahman, enggak ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus sampai habis. Ya Sabur, Allahumma shalli, baru berdoa disebutin namanya, luar biasa. Nanti kita akan ada Fadail Asmaul Husna. Tentunya dari hadis Nabi mendengar dan berdoa, sering mengucapkan beberapa lafaz Asmaul Husna baru Rasulullah berdoa. Nah itu ternyata, maaf ini kadang-kadang ada orang yang mau baca Asmaul Husna dibilang itu bid'ah tuh baca Asmaul Husna, baca sampai habis. Apa dari mana? Rasul. Seandainya kata ulama, seandainya kau tidak berdoa, cukup membaca itu saja sudah apa? Ar-Rahman, makanya ada tuh ulamanya, Ar-Rahman, ya Allah berikanlah kepada aku kasih sayangmu. Ar-Rahim, itu luar biasa, nama-nama Asmaul Husna, Allah yang memerintahkan. Jadi kalau kita nggak boleh baca Asmaul Husna, ini bagaimana Allah nyebutin walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
panggil, berdoa, memohon kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Nama di sini di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara terperinci, dalam hadis Bukhari juga tidak disebutkan, hanya dikatakan 99, 100 kurang 1, tapi tidak disebutkan secara terperinci. Kecuali Al-Imam Ibnu Majah menyebutkan satu persatu nama tersebut. Jadi kalau kita dengar hadis Allahu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min dan seterusnya, itu hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Riwayat Imam Ibnu Majah menyebutkan nama satu persatu. Kalau Imam Bukhari tidak menyebutkan. Intinya Allah mempunyai nama-nama yang baik. Nah, yang terakhir mengenai sifat-sifat Allah. Ini yang menjadi khilaf. Kalau yang tadi itu sepakat tuh, harus kita yakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, Allah sebagai pemberi kehidupan dan yang mematikan, Allah yang patut diibadahi, tidak ada ibadah kecuali untuk Allah. Allah memiliki nama-nama yang indah dan kita disuruh berdoa dengan menyebut nama-nama tersebut. Tidak boleh berbeda, sepakat seluruh ulama. Nah, yang terakhir mengimani sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu apa? Sifat tentang sifatnya Allah. Nanti kita akan lihat tentang sifat Allah. Khusus pembahasan ini insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan akan datang. Sebelum kita bahas, kita lihat sedikit tafsir nas sifat menurut salaf dan khalaf. Nah, ini tafsir nas itu teks. Tafsir teks sifat, karena Allah ada kata-kata sifat. Allah bersemayam. Ini bersemayam gimana ini urusan bersemayam nih? Nah, ini mulai timbul khilaf ini. Tapi kalau sifatnya sudah diyakini, sepakat. Tapi penafsiran pendetilannya timbul perbedaan. Nah, di sini biar kita tahu bahwa kalau timbul perbedaan begini, jangan kita terburu-buru mengkafirkan orang yang berbeda dengan kita. Nah, kenapa? Yang tadi intinya sama, pencipta, pemberi rezeki dan seterusnya yang patut diibadahi, nama, sifat, nama-nama Allah itu kita yakini. Sifat Allah iya, Allah punya sifat. Tapi dalam menafsirkan sifat perbedaan, timbul perbedaan. Disinilah mulai timbul kelompok-kelompok yang menganggap iman kita tidak sempurna kalau tidak percaya dengan sifat-sifat Allah. Tidak ada yang tidak percaya dengan sifat Allah. Semua salaf dan khalaf percaya dengan sifat Allah. Tetapi maksud sifat itu bagaimana? Nah, ini perbedaannya. Kan beda ya. Kalau bahasa kita ini furu namanya, cabang. Jangan sampai gara-gara sifat dikafirin saudaranya. Dikafirin. Oh, nggak percaya Allah duduk di atas arsy, kafir. Langsung, kenapa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Nah, kata-kata bersemayam di atas arsy ini bagaimana nih? Oh, nanti saya akan sampaikan hadis-hadis yang Bapak Ibu mungkin tercengang bacaan. Hadis-hadis yang mengenai tentang sifatnya Allah. Ini sifatnya Allah. Nanti ulama menafsirkan beda tuh. Nah, kita lihat nih sedikit saja sebagai mukaddimah. Tafsir nas sifat menurut salaf dan khalaf. Nah, arti tafsir secara bahasa penjelasan atau penerangan, atau dalam bahasa kita al-bayan. Para ulama mengatakan bayanu ma'nal lafdhu al-qaribah awil khafiyah, penjelasan tentang suatu lafaz yang mendekati atau yang tersembunyi. Jadi tafsir. Jadi misalkan begini. Yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah ada di atas tangan mereka. Itu kawan ada. Nah, ketika kata tangan itu sifatnya Allah. Seluruh ulama salaf khalaf percaya itu Allah punya sifat. Cuman apa makna tangan? Nah, di sini baru apa? Timbul perbedaan. Yang kalau ditafsirkannya timbul perbedaan. Ada yang menafsirkan tangan itu adalah kekuasaan. Jadi tangannya Allah berada di atas tangan mereka, artinya apa? Kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan makhluknya. Nanti ada juga nih yang nggak mau menafsirkan, cukup tangannya Allah berarti tangannya Allah. Berarti Allah punya tangan. Nah, itu nanti kita akan lihat nih. Ini maaf, saudara-saudara kita nih, ada yang berpegang dengan tauhid seperti ini, menyerahkan, kalau bahasa kita ada tafwid. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya kagak mau tafsirin. Pokoknya tangannya Allah berarti Allah punya tangan. Tangannya Allah ada di tangan-tangan orang. Itu udah. Kita ada begitu. Nanti apa? Saqullah iltaf, katanya isak betisnya Allah. Allah ada nanti Al-Qur'an kita akan sebutkan betapa kalimat-kalimat nas begitu. Betisnya Allah. Berarti Allah punya betis. Udah begitu. Tahu betisnya bagaimana enggak tahu deh, pokoknya nanya-nanya deh pokoknya. Pokoknya betis saja dah. Tapi dari Asy'ariyah seperti yang banyakkan orang Indonesia, betis maksudnya di sini murka. Allah menunjukkan nanti di yaumil qiyamah, karena ayatnya itu nanti di hari kiamat Allah akan perlihatkan betisnya.
Di hari kiamat nanti di neraka Allah perlihatkan betis kepada ahli neraka. Betisnya dilihatin. Berarti betisnya kalau kata yang nggak mau nafsirin, pokoknya betisnya keangkat berarti dia di neraka. Tapi kalau Asy'ariyah enggak, bukannya betis kelihatan, tapi menunjukkan murka. Biasanya orang Arab kalau udah marah tuh gomisnya dinaikin. Kalau kita naik gomis ini kalau lagi marah bapak, kalau pakai gomis, kalau marah mau perang mau berantem gimana gitu? Hari gitu. Itu naik gitu kan nah itu menunjukkan murka dan itu. Nah ini penafsiran yang begini. Jadi kalau yang mereka bilang wah penafsiran berarti Anda menghilangkan Al-Quran, seakan-akan Allah bikin pusing orang pakai ditafsir. Enggak. Jadi ini kadang-kadang, nah ini nanti kita akan sampaikan supaya kita nggak pusing nanti Memang ada orang yang mau sederhana, sudah nggak usah tafsirin apa adanya dah. Allah duduk di atas kursinya, kan ada itu. Kursinya Allah kan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Allah duduk di atas kursinya. Kursinya lebih luas dari langit dan bumi. Hari bilang berarti ya Allah duduk di atas kursi. Maksudnya enggak begitu. Odol Asy'ari nanti punya penafsiran lain. Itu sebenarnya semuanya pengen memuliakan Allah tapi caranya beda-beda. Ada orang yang enggak puyeng seperti nanti Ibnu Taimiyah dan grup-grupnya ini, Ibnu Qayyim dan seterusnya, nggak usah pusing-pusing lah, apa adanya aja ditafsirin. Nah zaman dulu cocok, orang Arab dikasih puyeng juga, oh iya benar juga, begitu aja lah. Nah orang sekarang jeli, dibilang duduk. Kalau duduk berarti kakinya gimana tuh? Tangannya begini. Nah udah mulai tuh penafsiran udah apa? Nah di sinilah sebenarnya semuanya pengen mensucikan Allah. Nanti kita akan bahas, insya Allah. Makanya di sini saya hanya tafsirkan nas sifat. Nanti nas sifatnya saya akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Arti nas sifat, nas adalah redaksi baik dari Al-Quran dan Sunnah. Karena di Al-Quran dan Sunnah ada kata-kata sifatnya Allah disebutin. Sifatnya Allah disebutin. Tinggal nanti pemahamannya yang berbeda. Sifat maksudnya adalah sifatnya Allah. Jadi di sini pemahaman tentang teks dari sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi nas sifat artinya redaksi Al-Quran atau Sunnah yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah atau mempercayai tentang sifat-sifat adalah masalah akidah. Percaya sifat Allah wajib, itu akidah. Tapi para ulama ini seluruh ulama salaf falaf mempercayai. Percaya dengan Allah punya sifat, sepakat. Tapi pemahaman sifat itu yang berbeda. Jadi jangan dikafirkan gara-gara, maaf, saya dengar radio mengatakan Indonesia 99% akidahnya nggak benar. Subhanallah. Orang Indonesia 99% akidahnya tidak benar karena tidak percaya dengan sifat-sifat Allah. Jadi tauhid itu ada 3 katanya. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Ini uluhiyah betul, rububiyah betul yang tadi itu. Percaya dengan pencipta, tapi sifat ini Indonesia kurang percaya, masih menafsirkan. Nah, penafsiran itu membuat rusak akidah. Waduh, makanya ini bahaya. Berarti kalau kita yang mempercayai bahwa Allah itu punya sifat tapi dengan tidak ditafwid, tidak diserahkan begitu atau ditafsirkan, ini bukan kepercayaan 2015. Ini keyakinan sudah ada dari zaman salaf dulu. Nah, makanya nanti kalau dia mengatakan Indonesia 99% rusak akidahnya gara-gara nggak percaya dengan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Quran dan hadis, salah dia. Siapa yang tidak percaya dengan sifat Allah dengan Quran dan hadis? Kita semua percaya. Tapi pemahamannya yang apa? Jadi beda ya antara percaya dengan pemahaman. Saya percaya di sini di Cibubur ada Masjid Al-Ittihad. Saya percaya. Cuman pemahamannya beda, letaknya di sebelah kiri. Tapi nggak salah, yang penting ada apa? Masjidnya ada. Ada yang mensifati masjidnya begini-begini, yang satu enggak begini-begini. Ya nggak bisa. Wah berarti Anda nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti. Cuman sifatnya beda. Cuman percaya dengan masjidnya. Ini tidak membuat orang kafir. Nah ini saudara kita ngafirin, serem, menyesatkan, sampai dibilang Asy'ariyah termasuk aliran sesat. Waduh, kalau Asy'ari sesat, ya bukan cuma kita yang sesat. Jumhur ulama salaf Asy'ariyah, nanti kita akan lihat. Imam Nawawi yang kita pakai bukunya Asy'ari. Fathul Bari Sarah Imam Bukhari Asy'ari. 99% nanti kita lihat. Justru pemahaman yang apa adanya baru ada zaman Ibnu Taimiyah, baru ada. Nah, nanti kita akan lihat. Makanya nanti belajar. Tapi sayangnya belajar jangan hanya satu.
Yang susah kan belajar dari satu guru, gurunya menekankan harus kayak dia. Ini susah. Tidak menyampaikan semuanya. Coba kita kaji. Silakan, saya tidak membawa jamaah untuk harus percaya seperti saya loh. Enggak begitu. Silakan. Kita akan sampaikan dengan apa? Pendapat para ulama. Nah, ini tentunya kita nanti akan jelaskan arti salaf. Nah, ini juga perlu. Arti salaf. Jadi kan tadi kita berikan judul tafsir nas sifat menurut salaf dan khalaf. Biar kita tahu nih siapa nih salaf, siapa khalaf. Salaf secara bahasa orang yang hidup di masa terdahulu. Itu namanya salaf. Secara istilah generasi ulama yang hidup pada periode 1 sampai 300 Hijriah. Itu namanya salaf. Generasi sahabat dari tahun 1 Hijriah sampai 100, itu generasi sahabat. 110 sudah meninggal semua sahabat. Enggak ada lagi sahabat Nabi yang hidup di atas 110 Hijriah. Karena Abu Tufail itu sahabat yang paling terakhir meninggal. Ada yang mengatakan tahun 110 Hijriah dia meninggal. Abu Tufail itu yang paling terakhir meninggal. Jadi 100 sudah habis. Kemudian generasi tabi'in yang hidup pada tahun 100 Hijriah sampai 200 Hijriah. Itu generasi tabi'in, ini salaf. Dan generasi tabi'ut tabi'in 200 sampai 300 Hijriah. Imran ibn Husain pernah berkata, Rasulullah pernah bersabda, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, yakni sahabat. Kemudian setelah mereka yakni tabi'in. Kemudian setelah mereka tabi'ut tabi'in. Inilah generasi dapat stempel dari Rasul, namanya ulama salaf. Nah, jadi kita ngerti, saya ngikutin salaf. Siapa? Fulan, ya baru meninggal. Bukan salaf. Jadi beda. Salaf itu kan salaf kan yang terdahulu, Ustaz. Terdahulu tapi ada batasannya. Salaf yang dapat stempel dari Rasul. Khairukum qarni. Hadis Bukhari. Sebaik-baik kalian generasinya adalah generasiku. Kemudian setelah mereka. Ini ternyata luar biasa. Bapak Ibu kalau lihat Imam Abu Hanifah adanya di sini, tabi'in. Imam 4 nih, Imam Malik adanya di tabi'in. Imam Syafi'i lahirnya di sini, meninggalnya di sini. Lahir 150 Imam Syafi'i, meninggal 204, masuk sini. Imam Ahmad ada di sini. Imam 4 salaf. Berarti Bapak Ibu kalau ngikutin salah satu imam fikih 4, berarti salaf. Bisa ngapa saya salafi, mazhab Syafi'i. Tapi kalau saya salafi tapi nggak bermadzhab, unik. Nah gimana nih? Kan ada tuh yang apa? Saya salafi nih. Terus ngambil Quran hadis. Saya nggak mau pakai madzhab. Ini bukan salafi. Salafi nggak begitu. Salafi itu artinya orang yang mengikuti periode salaf. Inilah periode salaf. Nah, yang kedua, khalaf. Secara bahasa, khalaf itu adalah orang yang hidup sekarang atau setelah masa khalaf. Maaf, ini setelah masa salaf. Ini saya salah nulis. Jadi setelah masa salaf namanya khalaf. Nah, ini namanya apa? Orang yang hidup sekarang atau setelah masa salaf, ya. Ini bukan khalaf tulisannya. Jadi orang yang hidup setelah masa salaf namanya khalaf. Berarti di atas 300. Secara istilah generasi ulama yang hidup pada periode yaitu 300 tahun ke atas sampai sekarang. Itu namanya khalaf. Generasi salaf dibagi 3. Generasi khalaf itu dibagi 3. Generasi mutaqaddimin, khalaf yang terdahulu yang hidup tahun 300 sampai 800 Hijriah, itu namanya khalaf mutaqaddimin. Ibnu Taimiyah abad ke-7 dia mau masuk ke-8 tapi ke-7 akhir. Berarti termasuk khalaf mutaqaddimin. Imam Nawawi khalaf mutaqaddimin 656, lebih tua. Imam Ghazali 505, lebih tua lagi, khalaf. Itu khalaf tapi mutaqaddimin. Ini yang diutamakan. Ini termasuk ulama-ulama khalaf. Tapi bukan salaf ya, khalaf namanya. Tapi khalaf mutaqaddimin. Oleh karena itu Imam Ghazali 100% mazhabnya Syafi'i. Dari kecil belajar Syafi'i. Kemudian para Imam Nawawi jelas. Para ulama-ulama yang hidup khalaf pasti kebanyakan pasti ngikut di antara pemahaman salaf. Nggak ada yang berdiri sendiri. Semua ulama yang hidup di bawah 300 Hijriah pasti ngikutin salah satu mazhab di antara mazhab salaf. Pasti. Tidak ada yang berdiri sendiri. Al-Imam Al-Juwaini, Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin abad 6. Yaitu salaf Syafi'i. Semua. Imam Turmudi 313 Syafi'i.
Semua yang di atas 300, di bawah 300 pasti ngikutin salaf. Kenapa? Karena mereka mengatakan as-salafu a'lamu ahkamu aslam. Salaf itu lebih selamat, lebih pintar, lebih bijaksana di dalam memahami hukum-hukum. Kenapa? Karena mereka masih murni. Tidak ada tendensi politik, tidak ada kepentingan pribadi. Sifat-sifat mereka luar biasa. Ini namanya salaf. Nanti kita tahu begini untuk apa Ustaz fungsinya? Nanti kalau ada terjadi perbedaan pendapat salaf dan khalaf, condonglah ke salaf. Supaya kita tahu loh, generasi yang sudah dapat stempel dari Nabi, walaupun tidak semuanya baik, tetapi 90% lebih baik daripada generasi khalaf. Itu yang perlu kita tahu. Kemudian khalaf mutaakhirin. Khalaf yang belakangan, ini yang kedua, 800 sampai 1300 hidupnya itu sudah khalaf, tapi mutaakhirin. Nah, kita lihat sahabat-sahabat itu khalaf yang di bawah itu, ulama-ulama. Dan yang terakhir generasi muasirin, dari 1300 Hijriah sampai sekarang, sampai ke sana namanya muasirin, orang terkini. Muasirin itu ulama terkini. Nah, makanya unik, saya bingung kalau ada yang hidup sekarang tapi ngakunya salaf gitu loh. Ya bukan, kalau mungkin saya pengikut manhaj boleh, tapi salaf yang mana? Tanya, salaf Taimiyah, loh itu bukan salaf namanya, khalaf, tapi mutakaddimin. Nah ini tentunya kalau kita tahu, makanya kalau kita ngerti begini, jadi kita lucu ketika kita ketemu orang, saya pengikut salaf tapi nggak mau pakai pengikut pemahaman salaf, nggak mau diikutin. Quran hadis tanpa ulama, ini bukan salaf. Kalau namanya salaf itu mengikuti ulama-ulama generasi 3 tadi. Insyaallah nanti kita akan lebih jelaskan berkaitan dengan ini. Para ulama salaf dan khalaf tidak mungkin berbeda dalam usul pokok-pokok akidah. Ulama salaf khalaf sepakat. Di antaranya tentang akidah sepakat. Pokok akidah. Yang tadi itu pokok akidah, Allah pencipta, Allah yang berhak diibadahi, Allah punya nama yang baik dan sifat yang baik. Itu jelas. Tapi masalah pemahaman mulai berbeda. Nanti kita akan lihat. Di dalam syariah pokok nggak ada yang berbeda. Sholat subuh 2 rakaat, duhur 4, tapi kunut tidak kunut, usolli tidak usolli, itu namanya furu. Itu terjadi perbedaan. Dari zaman sahabat sudah terjadi perbedaan. Tetapi dalam jumlah rakaat nggak ada yang berbeda. Nah kalau kita ngerti begini, kita kan enak masuk ke masjid, waduh pakai kunut, ikut, nggak jadi masalah. Ini perbedaan bukan pokok. Ketemu sholat, waduh nggak ada kunut, mundurlah nggak usah sholat. Waduh, kenapa? Biasa saya kunut, nggak kunut. Akhirnya di Mekah nggak sholat terus. Mana nggak kunut semua subuhnya? Wah ikut, nggak jadi masalah. Kenapa? Furu itu furu. Nah ini kita mesti tahu masalah akhlak. Tetapi mungkin terjadi perbedaan di antara mereka dalam masalah furu, cabang-cabang akidah, syariah dan akhlak. Nanti di antaranya Allah di langit apa di mana-mana. Tangannya Allah bentuk. Nah ini mesti kita lihat. Ini bukan termasuk pokok yang kalau nggak percaya kafir. Ini kan bahaya nanti. Nanti kita akan lihat insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas sampai juga madhab daripada 4 madhab ini. Kita akan bahas apa madhabnya dan bagaimana sistem penafsiran mereka di dalam menafsirkan sifat-sifat Allah. Insyaallah nanti kita akan lebih detailkan pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Intinya mukadimah kita sudah paham tauhid kepada Allah yang harus kita percaya Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pemberi kehidupan dan seterusnya. Kemudian ibadah hanya untuk Allah, apapun bentuknya harus untuk Allah. Dan yang ini adalah Allah mempunyai nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, dan Allah mempunyai sifat. Tetapi sifatnya bagaimana pemahamannya, insyaallah nanti kita akan jelaskan menurut para ulama salaf dan khalaf. Dan sudah kita jelaskan salaf itu siapa, khalaf itu siapa. Jadi sejak sekarang, mulai sekarang kalau dengar kata-kata salaf sudah kita kebayang, oh ini. Nah, kalau kita khalaf, oh ini khalaf itu enggak semuanya sama. Khalaf itu ada mutakaddimin, terus mutaakhirin dan muasirin. Muasirin ini ulama yang baru 4 tahun yang lalu meninggal, itu ulama muasirin. Bukan salaf, itu ulama yang salaf yang sudah zaman dulu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum saya tutup, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Tadi slide terakhir, paling akhir disebutkan dari suku kita sama Habib bahwa imam madhab kita itu mayoritas Asy'ari.
bukan semuanya itu tadi yang dari slide terakhir. Habib tahu juga bagaimana yang mengaku sekarang ini aliran tertentu kayak ekstrimnya waktu Salafi, Wahabi dan Salafi Wahabi. Sangat ekstrim, saya coba capek melihat ini itu menyalahkan Asy'ari. Dia kitab ibadah itu disalahkan kepada dia. Jadi itu akidah saya sesat kata dia. Maaf aja, dia mensesatkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam besar salah ada. Mengaku Salafi tapi dia ngikutin Ibnu Qayyim Mutaqaddimin. Dan jauh disebutkan lagi bahwa bagaimana pahamnya mengangkat dia yang mutajassim tangan atau berupa tangan dia. Padahal itu berlawanan laisa kamitslihi syai'un wa harawatul lil hawadits, sifat-sifat Allah yang seperti itu. Jadi dia langsung mutajassim, dia malah bisa maaf aja dia syirik kalau begitu Allah dibentuk itu. Kan kalau kebalik, tapi kita yang diklaim ya radio itu sering kayak itu lah pikirnya. Ya, yang tidak meskipun tidak perlu dengar tapi dia ada aja ke sono corongnya. Saya nggak dengerin tapi kayak itu corongnya, ekstrimnya. Jadi Habib bisa ingat bagaimana dijelaskan tentang itu. Jelas mungkin di periode berikutnya, tapi sekarang jelas kita diklaim sesat. Baru aja seminggu saya ada SMS-nya mengklaim itu Asy'ariyah sesat. Dia orang-orang Wahabi itu kayak intelek sekali, mulai kayak gitu. Maaf nanti selanjutnya masalah ini yang mampu tidak ada madhab katanya itu Albani, pokoknya dia sampai ditulis sama yang sudah meninggal Ramadan Al-Muti masalah ini tentang nggak boleh bermadhab kata orang-orang Wahabi sana. Itu pokoknya Albani. Mana kayak gitu, Syafi'i gak ada madhab, jadi sahabat kayak gitu. Aku tahu, Albani itu kan bagaimana ini Albani, yang suku gurunya orang Salafi Wahabi kayak gitu kan. Maaf aja saya sebut sekalian. Jadi kita diambil aja itu kayak gitu. Sesat ini segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini memang materi juga yang nanti kita akan sampaikan pada pertemuan akan datang tentang bagaimana pemahaman Asy'ariyah atau Asy'ariyah, Maturidiyah, dan bagaimana tentang sifat-sifat ini. Ini dia yang saya katakan tadi. Pokoknya, tauhid pokoknya Allah pencipta, Allah membuat sudah kita yakini. Allah yang patut diibadahi sudah kita yakini. Allah memiliki nama-nama yang baik sudah kita yakini. Sifat-sifat Allah kita yakini. Hanya pemahaman berbeda kok menyesatkan, ini yang barat. Ini dia. Karena memang kenapa seperti ini? Karena memang tidak terdidik untuk berbeda pendapat dengan saudara. Orang yang hati besar, Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin luar biasa. Itu Rasul SAW, karena yusyawiru ala kulli hali. Setiap keadaan Rasulullah ngajak musyawarah sama orang. Bagaimana? Nabi itu waktu mau perang Badar nanya, ini orang Mekah ini ada 1000, kita 313, senjata kita seadanya, mereka lengkap, terusin apa enggak perang? Nanya sama apa? Inilah yang diajarkan Nabi. Waktu setelah perang menang, waktu penataan pasukan, sahabat usul ya Rasul, ini penataan perang ini wahyu apa hasil istihad? Kalau begitu waktu usul silakan usul. Pas sudah menang ditangkap tawanan, ini bagaimana tawanan? Dibebasin atau di mana? Yuk diajak rapat. Abu Bakar ditanyain pendapat, Umar ditanyain pendapat kan. Abu Bakar bilang jaga pegang saja, nanti mungkin ada hikmahnya, jangan dibunuh. Kata Umar bunuh aja semuanya. Kalau kata kesimpel aja nih, buyang bunuh aja, Rasul bunuh aja beres. Akhirnya ternyata ditahan dan semuanya pakai hatem mau ke Uhud musyawarah. Kita hadapin orang kafir ini di luar Uhud, di luar Madinah apa di dalam Madinah? Oh katanya di luar aja, pindah. Waktu sampai mau perang Khandaq musyawarah, akhirnya timbullah begalian parik dari Salman Al-Farisi. Itu bukan dari Nabi, dari Salman. Diterima. Nabi mengajarkan musyawarah. Bahkan dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri, ajaklah musyawarah. Dan ternyata Nabi kenapa kok mengajarkan musyawarah luar biasa. Bahkan di dalam rumah tangga Rasulullah bermusyawarah. Rasulullah SAW pernah dalam hadis Aisyah, waktu mau salat tahajud, waktu bangun malam, Aisyah belum tidur, bangun juga. Waktu dibangun Aisyah bangun, ditanya, hai Aisyah istriku, apakah kau ada hajat malam hari ini?
kalau kau ada hajat akan aku penuhi hajatmu lebih dulu. Hubungan suami istri. Apa ada hajat? Ya Rasulullah, hajatku engkau tidak jauh-jauh dariku, cukup di sampingku aja katanya, kemana-mana. Iya, kata Rasulullah SAW, kalau memang itu katanya, kalau kau hajat aku penuhi hajat. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, hajatku engkau selalu ada di sampingku, tapi aku tahu engkau ini lebih suka dengan menghadap Allah, maka hajatku aku galakkan dengan aku izinkan engkau menghadap Allah. Nabi sholat tahajud. Oh, sama istrinya begitu, musyawarahnya luar biasa, semua urusannya dimusyawarahkan. Ini sholat tahajud bagi musyawarah. Walau gitu banget, istri belum bangun, makanya musyawarah ini luar biasa. Istrinya juga nggak ego. Aku sukanya Nabi nggak boleh jauh-jauh dariku, dekat dengan Nabi siapa yang nggak mau. Tapi aku tahu Nabi lebih suka kalau berhadapan diizinkan. Nggak ego, subhanallah. Musyawarah. Kenapa kok Nabi musyawarah? Al-Quran dan musyawarah. Ternyata di dalam musyawarah itu akan lebih banyak membuka dada hati orang tidak sempit. Dengan musyawarah dia akan bisa menghormati pendapat orang lain. Jarang musyawarah, nggak bisa menghormati. Salah beda sama kita sesat, nggak sama sesat. Nggak biasa musyawarah sih, nggak ngikutin praktek Nabi. Coba deh, ada perbedaan yang mencolok dia bisa hormati. Itulah makanya Nabi kok Al-Quran dulu musyawarah. Ternyata di dalam musyawarah banyak hikmah. Yang pertama, tidak merasa yang paling pintar. Nah, jarang musyawarah merasa paling pintar terus. Pendapat selainnya salah, pendapat dia lah yang layak dilaksanakan. Yang kedua, bisa mendengar. Yang bagus tuh orang jangan ngomong terus, tapi dengar juga. Ini kan kadang-kadang pendapat orang lain nggak diterima, nyesatin terus. Argumen orang lain nggak diterima. Makanya kata orang pintar bijaksana yang sekarang nih, orang bijak adalah orang yang pandai mendengar. Nggak bisa kalau tanpa musyawarah. Dengan musyawarah dipandai mendengar. Dan yang ketiga, dia akan berlapang dada untuk berbeda pendapat. Nah ini tentunya nggak diterapkan musyawarah, sifatnya doktrin, jadinya begini. Doktrin. Makanya di sini, dan ini cocok pemahaman ini untuk maaf ya di Saudi cocok karena memang doktrinnya luar biasa, namanya kerajaan. Tidak ada yang model-model cukup sampai nawaton. Tapi di sini modelnya apa? Kritis, bertanya luar biasa. Makanya di sini di waktu tertentu mungkin pembahasan itu cocok, tapi di tempat tertentu tidak cocok. Imam Syafi'i pernah memberikan hukum di Mesir dengan di Yaman beda. Ngelihat kondisinya. Jadi luar biasa. Nanti kita akan lihat. Kalau kita belajar, nanti kita akan tahu. Dan ternyata tidak layak orang menyesatkan dalam bab ini. Kecuali ributnya Allah pencipta apa bukan. Nah itu lain. Tapi itu kan pokok. Tapi kalau ini nggak bisa. Ini adalah pemahaman yang cukup luas. Asy'ari terutama, Maturidiyah juga, Al-Athariyah juga ada. Ini berbeda. Nanti ada yang kalau bahasa kita apa adanya, tapi nanti kita dapati banyak ulama yang menafsirkan sifat-sifat Allah. Dan yang menafsirkan ini bukan sekelas kita. Mungkin kalau sekelas kita yang menafsirkan disesatin wajar, nah kita memang gak ada ilmu. Tapi yang menafsirkan ini sekelas siapa? Nanti kita lihat Imam Bukhari menafsirkan sifat. Asal siapa? Imam Nawawi. Kemudian kalau kita sebut Asy'ariyah atau Asy'ariyah 90% saya bilang tadi, nanti kita akan ungkapkan ulama-ulama Asy'ari. Bayangkan kalau mereka sesat, dianggap bodoh, sesat. Sekelas Fathul Bari, Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Fathul Bari, pengarang pensarah kitab Sahih Bukhari adalah Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Itu Asy'ari. Asy'ari 100% Asy'ari. Kalau dia sesatkan, ya Allah, sekelas Imam Ibnu Hajar sesat, gimana kita? Tapi memang kalau menyesatkan memang maaf paling gampang memang. Seperti orang yang mengomentari itu paling gampang. Komentator paling enak. Waktu saya nonton bola Barca sama Real Madrid main, Cristiano saya salah, depan gawang pakai ditendang langsung, belum pas posisinya, dikomentarin dia salah, kita salahin. Namanya Cristiano salahin kita, Messi apalagi saya yang layani, kita salah-salahin. Coba dia disuruh turun kelamaan, nggak bisa berbuat apa. Memang komentar paling gampang. Dan ini tentunya sesuatu yang apalagi yang dikomentari ulama, ini mesti berhati-hati. Kalau Anda tidak sepemahaman dengan Asy'ari, silakan yakini dengan pemahaman Anda, tapi jangan Anda menyesatkan. Bahkan ditulis aliran sesat menyesatkan di Indonesia, di antaranya Asy'ari. Karena kalau Asy'ari sesat bahaya, bukan cuma di kita. Imam Ghazali semuanya, Imam Ghazali sudah disesatin memang zaman dulu. Mereka seringkali saya dengar nyesatin Imam Ghazali.
sekelas Imam Ghazali disesati. Kalau kita nanti belajar tentang siapa Imam Ghazali, maaf, ini kalau ini orang yang suka menyesatkan meninggal, belum tentu di kampungnya banyak yang tahu. Bahkan mungkin satu komplek ada yang nggak kenal mungkin, atau mungkin di kampung luar nggak ada yang tahu, atau mungkin hanya diingat sehari, 2 hari, seminggu, setahun mungkin selesai. Hilang, nggak disebutin lagi sama sekali. Namanya tinggal sejarah, nggak ada penyebutan nama sekali. Tapi Imam Ghazali 505 Hijriah masih disebutin namanya sampai. Bukan disebutin di sini, disebutin di seluruh dunia. Dari 505 sekarang sudah 1400, hampir 900 tahun namanya masih harum disebutin. Kalau dia ini penjahat, orang yang sesat tidak benar, mana mungkin setiap orang membaca dan menyebutkan rahimahullah. Al-Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, Imam Nawawi, sampai sekarang namanya dikenal. Kalau dia ini, Imam Ghazali sendiri pernah bilang sebelum dia meninggal, wahai para sahabat, wahai para murid, boleh jadi badanku akan dikubur dan lenyap 3 hari, seminggu lenyap, tapi nama aku minta kepada Allah supaya tidak lenyap sebelum dia meninggal. Sampai sekarang disebutkan. Kalau dia memang ini tidak benar, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang uniknya disesatin, subhanallah, disesatin juga. Bahkan dilarang kita baca kitab Ihya. Jangan baca kitab Ihya, itu mematikan agama, bukan menghidupkan agama. Ya kan, Ihya itu kan menghidupkan. Ihya Ulumuddin, menghidupkan agama. Tapi bukan malah dianggap itu mematikan agama. Nah ini tentunya kita tidak mengatakan dia sesat, tidak, tetapi cobalah berusaha untuk bisa menghormati pendapat ulama. Kalau pendapat orang lain anggaplah kita awam, nggak ngerti apa-apa, tapi ulama karena kita menukil dari perkataan ulama. Kalau disesatkan kita berarti menyesatkan sumbernya, yaitu para ulama salaf. Dan banyak ini nanti kita akan sampaikan teks tentang sifat dan pendapat para ulama yang kalau kita sudah tahu kita takut menyesatkan. Walaupun tidak sepaham, mungkin kita juga mungkin ada yang nggak sepaham nanti dengan yang mujassimah kata tadi itu. Mujassimah itu artinya membentuk Allah seperti makhluk. Allah punya tangan, Allah duduk, Allah turun. Allah turun di sepertiga malam, berarti Allah turun dari atas gitu turun. Itu mujassimah begitu, iya begitu. Itu silakan saja, kita tidak mempersilahkan, tetapi jangan juga menyalahkan. Ini jangan juga menyalahkan yang punya diterjemahkan Allah turun di sepertiga malam. Ini Allah turun berarti Allah dengan di dalam hadis yang sahih. Allah turun di sepertiga malam, berarti Allah turun di sepertiga malam. Tapi nanti yang menafsirkan bukan Allahnya turun, rahmatnya Allah turunkan di sepertiga malam, perintahnya. Nah itu penafsiran seperti itu. Masa sih kita sesahkan gara-gara apa? Kalau masalah turun tetap sepakat Allah turun. Cuman bedanya zatnya yang turun atau. Nah itu yang masa disesatin gara-gara begitu. Nah ini tentunya tidak. Bahkan nanti saya akan bacakan hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang juga disahihkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa Allah ra'aitu rabbi, aku melihat Allah dalam bentuk seorang pemuda yang rambutnya ikal, tidak berkumis dan tidak berjenggot, duduk di tempat yang berwarna hijau. Hadisnya sahih kata Ibnu Taimiyah. Asy'ari Ibnu Hajar bilang dhaif, nggak mau terima. Yang tidak mau membentuk menolak itu hadis. Tapi yang membentuk, ini hadis sahih. Bayangkan ini hadis sahih. Nanti saya akan sampaikan itu hadis. Dan ini boleh ditanyakan kepada ulama-ulama yang mengatakan menetapkan sifat apa adanya. Berarti Allah muda, seperti anak muda, tidak berkumis dan tidak berjenggot, rambutnya ikal, duduk kakinya di atas lahan yang warna hijau. Kebayang itu anak muda nih Allah, nggak berkumis, nggak berjenggot. Berarti kalau kita berjenggot, ikutin Allah, ikutin Rasul. Ini luar biasa. Ini hadis ngarang. Nanti kita akan bacakan hadis ini disahihkan oleh Taimiyah. Dan ini namanya hadis-hadis seperti ini. Kalau yang Asy'ariyah nggak diterima, musab sanad nggak masuk akal, udah ditolak gitu. Tapi kalau yang ini enggak, benar dan seterusnya. Nah ini perbedaan yang luar biasa. Ini sekali lagi kita mempelajari sifat seperti ini bukan untuk menyesatkan dan tidak menyesatkan, tapi untuk kita yakini dan menghormati pendapat lain. Tapi pendapat lain juga harus bisa menghormati pendapat saudara yang berbeda. Insya Allah dengan begini aman. Ini aman. Yang salah hanya ini, belajarnya satu, mendengar yang lain langsung dihantam. Inilah yang berbahaya. Mungkin yang lain silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di ayat pertama yang kita sebutkan bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi.
tidak benar menjadi pasangan. Sementara Allah menciptakan umatnya untuk berpasang-pasangan. Pertanyaan saya, apa makna yang terkandung di dalam menciptakan makhluk berpasang-pasangan sementara diciptakan jadi tidak punya pasangan? Terima kasih. Iya, iya. Tentunya lahir sekalian gabung. Jadi langsung singkat nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibahas tadi tawakalnya buruk. Itu tawakal buruk itu kan hanya cukup buat makannya saja. Dia bisa bertawakal. Dia tidak kemudian beli mobil, rumah dan sebagainya. Itu manusia. Tawakalnya sampai di mana ukurannya? Karena kita kan pengen beli rumah, beli pabrik dan sebagainya. Ini kan mesti tawakalnya lain. Ini yang pertama, tawakal. Ini yang harus tawakal yang bagaimana? Tawakal seperti gulung. Dia pergi, kemudian cukup makan, di paruhnya saudara makan, pulang, tidur, nyenyak. Kita mungkin tidak bisa seperti itu. Yeah. Paling tidak kita untuk gambaran. Ya, yang kedua, boleh. Ya. Yang kedua, ini ada penyelenggara yang mungkin menyimak penyelenggara ini, penyelenggara panitia maulid hari-hari besar Islam itu padahal ketika mengadakan penyelenggara kegiatan perayaan itu suka meminta dana di luar. Padahal kan kita tiap hari bisa berjanji bahwa ia akan abu dua, ia akan sa'i hanya kepada Allah menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ini kadang-kadang kita minta sumbangan padahal sebetulnya orang yang menyelenggarakan, umpamanya seorang atau masjid itu masjid saja sebetulnya kan yang menyelenggarakan, yang membiayai. Tidak usah kita perlu minta-minta, mungkin merepotkan orang lain, kita punya duit sehingga karena menyebut bahwa nama Rasulullah. Maka wah nggak enak ini orang perayaan Rasulullah, kalau nggak juga nggak enak kita. Nah ini sebetulnya itu mungkin menurut saya setuju. Minta sumbangan yang begini nih, panitia menyelenggarakan permohonan sumbangan, permohonan dana. Ini sebetulnya kan kita bertanya dengan tadi bisa kita tiap hari baca iya dan ambil yang setengah. Baik, tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas bahwa berkaitan dengan sifatnya Allah, yaitu tadi lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini apa sifatnya Allah yang Maha Esa, dan memang yang tentunya kenapa tentunya kita tidak tahu itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara logika, tentunya kalau sudah punya pasangan nanti punya keturunan. Nah, kalau sudah punya keturunan nanti pasangannya punya mertua, nah urusannya jadi panjang, jadi panjang, dan ini akan ribet. Dan ini tentunya tidak lagi sesuai dengan sifat Allah, yaitu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, kata-kata la syarikalah tidak ada sekutu baginya. Itu bukan hanya kita tidak bersekutu Allah, tapi Allah tidak ada sekutu. Artinya ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan sendiri, tidak ada sekutu. Sekutu maksudnya apa? Di antaranya bisa yang bekerja bareng bikin langit. Itu sekutu, ada sekutu. Jadi Allah bekerja bareng, kongsi atau usulan. Ya Allah kalau bikin, kalau ada istri pasti ada nanti ada usulan nanti. Nah makanya di sini tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tentunya kalau sudah ada pasangan, sudah pasti ada keturunan, dan kalau ada keturunan pasti ada yang awal dan ada akhirnya. Ada awal dan ada akhirnya pasti. Makanya nanti kalau kita belajar sifat-sifat Allah, yaitu huwal awwal huwal akhir. Dia yang awal dan dia yang akhir, tidak ada lagi. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya ini adalah hikmah yang luar biasa, dan tidak ada pemimpin yang akan sukses di satu negara, di satu tempat kalau pemimpinnya ada dua. Maka yang satu itulah yang akan berjalan. Di Indonesia pemimpin harus satu. Kalau digugur atau tidak ada baru wakil naik. Artinya pemimpin satu. Allah pun yang Maha Esa untuk alam semesta.
Nanti kalau ada istri pasti ini lain tentunya, mau ada pasangannya. Dan ini tentunya inilah yang kita yakini tentang kemahabesaran Allah, yang maha keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tentunya sekali lagi hikmah yang cukup besar. Kalau kenapa kita tidak berani untuk menjawab apa itu, tentunya adalah hak yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah bisa apa yang Dia mau, tetapi yang namanya ilah Allahu Ahad. Dan ini tentunya gara waktu itu ada orang musyrikin bertanya kepada Rasul, "Siflana rabbak." Muhammad, tolong dong jelaskan kepada kami gimana sih bentuk Tuhanmu? Amin dahabinhu aw min fiddah. Dia itu dari emas apa dari perak? Itu orang kebayang, orang musyrikin nanya begitu. Karena dia punya Tuhan berbentuk. Akhirnya turunlah ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu a'lam. Tentunya hikmah-hikmah yang cukup besar, dan itu punya haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berani mereka jawaban yang tadi. Sangat berhati-hati dalam bab itu. Wallahu a'lam. Kemudian untuk yang untuk Pak Haji tadi pertanyaan pertama, tawakal burung sih enak, makan habis selesai, nggak bikin, nggak ada kulkas, nggak ada nyimpenan makanan, kan cukup. Ya, tawakalnya cukup. Dan mungkin burung juga bisa tenang karena hanya kebutuhan makan saja. Tapi kalau kita kan ada anak untuk sekolah dan seterusnya, masa depan dan seterusnya, berarti kan beda ya. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menentukan rizki binatang, hewan satu dengan yang lainnya berbeda. Burung yang satu dengan yang lain berbeda. Burung dengan beruang beda. Beruang dengan macan berbeda. Jadi ada dikasih rizki yang berbeda-beda antara satu hewan dengan hewan yang lain. Apalagi dengan manusia. Manusia ditentukan yang berbeda. Karena Allah Maha tahu manusia tidak seperti hewan. Manusia ini ada kehidupan, pendidikannya. Karena nanti kenapa? Karena Allah akan menanyakan perbuatan manusia. Kalau binatang nggak ditanya. Habis mati udah. Kalau memang dia pernah nyatek burung yang lain yang lemah, nanti di hari kiamat dihidupin, dicatek, habis itu jadi tanah. Makanya orang kafir bilang apa dalam surat An-Naba? Ya laitani kuntu turaba. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir melihat persidangan Allah, dia bilang, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya aku jadi tanah. Kenapa dia tidak berangan-angan jadi binatang? Karena binatang masih ada hisapnya. Tapi kalau tanah udah enggak. Kenapa binatang tadi? Oh, di binatang nyatek. Nanti di hari kiamat yang dicatek ini dikasih kekuasaan oleh Allah untuk nyatek yang ini, kemudian jadi tanah semuanya, jadi tanah semuanya, nggak ada hisap. Makanya Allah kasih cuma rezeki seadanya, juga nggak ada hisap. Tapi kalau kita ada hisap, amal kita dari kita balik sampai meninggal semua ditanya. Makanya karena memang bebannya banyak, pasti juga rezekinya beda. Namanya beban. Anda kalau mau kerja gede, dia bebannya juga harus Saya sih pengen cari kerjaan yang enteng tapi gaji gede, ada nggak gini? Beban tanggung jawab besar, juga rezekinya luar biasa. Dan di sini nanti ada perintah haji, ada perintah umroh, ada perintah sodako. Berarti rizki yang akan, kalau mereka kan nggak ada sedekah guru, sedekahnya guru apa? Nggak ada tuh guru mau berangkat kamu sedekah dulu, sebelum nggak ada nih. Pokoknya hidup sendiri aja. Tapi karena ini ada perintah-perintah, disuruh sholat pakai baju nutup aurat, perlu rizki akan dikasih. Jadi memang beda, tetapi ditentukan sama Allah, sudah ditentukan. Dan ketentuannya nggak sama dengan binatang-binatang itu. Tinggal tawakalnya aja. Tawakal kita bukan berarti cuma satu hari rizki kita. Boleh jadi kita bertawakal satu hari bisa hidup setahun, bahkan bisa lebih kadang-kadang. Satu tender bisa besar. Itulah Allah bedakan rizki setiap makhluk-makhluknya, subhanallah. Insyaallah tentukan rizki yang baik dan halal thayyibah untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Nah, masalah sumbangan ini tentunya kalau di masjid yang kedua pengurusnya aja sudah, ternyata yang dimintai pengurus-pengurus juga, itu alhamdulillah. Yang penting tentunya hal seperti ini bukan wajib, bukan sunnah di dalam minta itu. Kalau mau silakan. Tapi kalau wajib bagi masyarakat, wah ini nggak boleh. Ini bukan zakat. Kalau zakat wajib kita ambil, bakal khud min amwalihim, boleh diambil secara paksa itu kalau Nah, tapi kalau ini adalah sukarela, silakan. Untuk sama seperti kita mau mengadakan arisan nih pengeluarga, siapa yang menyumbang nih, kalau menyumbang makanan kita tawarkan juga, walaupun itu bukan sesuatu yang bukan wajib, tetapi kita boleh. Tapi untuk mewajibkan tidak diperbolehkan. Ini silakan saja. Dan ini tentunya juga jangan sampai menghinakan diri tadi ya.
Jangan menghinakan diri. Maaf, ada juga orang yang ingin membangun sesuatu, bukan hanya maulid atau yang lain, mau bangun masjid kadang-kadang menghinakan diri, tentu jangan sampai. Dengan cara-cara yang maaf, orang waktu ngasihnya pun jadi apa? Yang bukan, kita tidak setuju dengan orang-orang yang naik mobil keliling baca ini baca itu sambil apa? Ngasih dengan perempuan yang minta, ya Allah, ini kayaknya apa? Kurang nikmat kelihatannya. Ini tentunya jangan, jangan seperti ini. Untuk masjid apalagi untuk yang lainnya itu tidak boleh. Insyaallah. Nah tadi tentunya apa, dengan kesenangan hati dan tidak boleh dipaksakan, apalagi sampai menghinakan diri untuk mengadakan acara-acara seperti ini. Dan ini kesepakatan. Kalau memang orang sini ternyata tidak ada yang mau, berarti jangan. Kau mengadakan tapi masjid atau yang mau itu tidak boleh. Setiap orang datang padahal dia belum tentu mau. Tapi banyak juga orang yang mau, tapi kalau nggak didatengin kadang-kadang apa? Nggak asik. Ada juga. Kadang mau, betulan. Ada saya juga di tempat kita, ada di perumahan juga. Ternyata mereka waktu ditarik itu, waktu ditawarkan, oh ya alhamdulillah, jangan lupa setiap ada acara-acara yang berkaitan dengan keislaman, datang ke sini. Nah itu sudah apa? Berarti boleh kita untuk apa? Tapi kalau kemarin kayak begini saya anti dah. Karena saya pernah dengar. Ini kebetulan umroh bersama kita yang bimbing, tapi waktu ada yang nyelentuk berkaitan dengan acara-acara seperti ini, maulid misalkan, dia bilang, saya daripada nyumbang untuk maulid dengan saya untuk gereja. Subhanallah, bicaranya seperti itu. Ini kan ngeri, saya nggak ngomong aja dah. Sudah, dia kalau maulid ini syubhat, membuat sesat orang Islam. Kalau gereja jelas untuk Kristen dan orang Islam tahu itu sesat, salah, nggak diikuti. Baik, terima kasih. Allah akan saja. Ini yang kebetulan yang ngajak ngomong marah nih. Nggak boleh begitu, ini begini. Dah. Ya udah, kalau nggak mau nyumbang, datang, paling tidak meramaikan. Daripada datang ke maulid, mendingan duduk di gereja. Oh, boleh banget gitu. Ada yang model begini, ya sudah nggak usah. Yang model begini jangan didatangin lagi. Nah ini bab seperti ini ada, subhanallah. Yang ngomongnya orang Islam loh, bukan orang Islam lagi, orang umroh bareng. Kita sampai pulangnya, ya tentunya saya tidak memaksakan bab itu. Kalau dia tapi tetap menurut sama kita. Kalau nanya hukum sama kita, tapi bab itu anti sama kita. Kita tanya sudah. Kan bilang ini, insya Allah bab ini yang begini tidak boleh dipaksakan, sudah. Silakan saja. Tapi untuk mengatakan ini begini-begini untuknya luar biasa. Ini kasihan kalau ini orang Islam begini terus. Subhanallah. Insya Allah Allah berikan ilmu kepada kita dan semakin kita paham tentang agama ini baru Nabi Muhammad seperti pemahaman salafus saleh, insya Allah kita mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, mendapatkan ibadah yang terbaik seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana dipahami oleh para ulama salafus saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.